Udah di bawah. Udah ke bawah. Jadi berarti datanya di cleaning dulu, ya di fresh satu-satu kita lihat variabelnya ya. Nanti kalau nggak benar langsung klarifikasi ke pengumpul data. Jadi terus kalau sudah clean baru kita ikutin kerangka laporan itu di insert itu. Nah, di sini kan tinggal penyesuaian dari mulai pendahuluan tinjauan pustaka sampai pada metode kan. Terus bahwa ini kan sudah nih metode sama dengan proposal ya. Nah, kita masuk nanti kalau datanya sudah clean ya, kita jawab nomor 1 itu karakteristik remaja. Ya, karakteristik remaja meliputi apa? Umur, pendidikan, seks, apalagi. Nanti kita fresh, kita masukkan ke situ. Ya. Terbayang mas? Karakteristik orang tua juga masukkan. Nanti kita buat tabel. Bisa ya? Oke, dipandu. Oke, ini ngebagi tugasnya per anak ngerjain apa atau gimana? Ini kan ada yang univariat, contohnya karakteristik gitu kan, cuma tinggal di N%. Ini kayaknya sampai sosial ekonomi ini maksudnya ngikutin di Pak Titus kan. Ini masih tabel variabel apa N% gitu kan. Kamu bagi tugasnya gimana nih? Apakah saat berapa kelompok yang terdiri dari berapa anak ngerjain 1 poin itu atau gimana ngebaginya? Ini saya cek tugasnya dari Pak Titus. Dipersilahkan, ininya mau dibagi seperti apa pengerjaannya. Ini kan univariat, kalau ini lebih mudah.
bisa mengacu pada kuesioner gitu kan. Ada pertanyaan di kuesioner apa, nanti bisa datanya bisa langsung diambil gitu kan, dilihat datanya. Tapi kalau yang bawah ini kan ada yang bivariat. Kalau bivariat ini kan misalkan waktu itu di sini kan nulisnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalkan ini status gizi remaja berdasarkan apa-apanya. Nah, ini kita lihat balik lagi ke kerangka konsep dan di apa namanya kuesioner gitu. Ya baik Kak, berarti ini langsung ditampilin aja SPSS-nya ya Kak? Boleh. Kalau nggak SPSS, kamu misalnya misalnya sekarang jam berapa? Dua. Ini kan setengah dua hampir ya. Misalnya sampai 1 jam, apakah ini gimana? Kamu bagi tugasnya tuh gimana nih? Ngerjain per Uh, poin-poin ini. itu tadinya ini Kak, kan yang nanti kan ada tim olah data yang cleaning sama olah data ya Kak. Nah itu mereka membagi berdasarkan ininya Kak, apa, variabelnya Kak. Jadi ada penanggung jawabnya masing-masing gitu Kak. Itu udah di apa namanya? Udah diolah belum? Belum Kak, baru dijadiin satu gitu. Oh, kalau ya gitu, kalau misalkan gitu di jam ini langsung diolah saja per kelompok itu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pas diolah SPSS-nya tiba-tiba ada yang missing datanya, nah itu baru nanti diobrolin lagi tuh. Takutnya ada data yang berbeda. Terutama kalau yang zat gizi tadi, yaitu nilai ekstrimnya diperhatikan kalau yang bentuknya numerik ya. Zat gizi, kalau misalkan contohnya kalau dia asupan zat gizi energinya lebih dari 3.000 tuh sehari. Nah itu kan berarti kan data ekstrim harus dicek lagi. Jadi kalau gitu mas silahkan dipekerjakan kelompok dulu. Gitu. Uh, Berarti nanti setelah diolah data ini langsung dimasukin sesuai kerangka yang di sini ya Kak? Mm-mm. Ini kan berarti kan ini kan sekaligus contoh kerangka untuk dimasukin ke dalam laporan kan. Misalkan yang dari awal nih ada tujuan pustaka nelayan kemarin kan sudah beberapa ini bisa ambil dari proposal. Nah ini karakteristik remaja contohnya kamu buat karakteristik remaja contohnya ada umur, apalagi ya pendidikan. Nah itu kan bisa kalau sudah oke di SPSS-nya kamu buat tabel di Word, jangan dikopas langsung dari SPSS ke dalam Word. Jadi kamu buat tabel dulu, nanti datanya dipindahkan, baru kamu deskripsikan secara singkat di bawahnya. Misalnya yang paling banyak usia remaja mayoritas berada di usia berapa? Misalnya contohnya ini 18 sebanyak berapa persen gitu. Dideskripsikan singkat-singkat itu di bawah tabel, nanti bawahnya baru kamu deskripsikan secara singkat gitu ya, masing-masing mengerjakan tugasnya itu dulu, dibuat tabel hasilnya, setelah itu bawahnya deskripsikan secara singkat. Terus kalau gitu silahkan dikerjakan dulu di jam sekarang, mungkin 1 jam dulu kita lihat seberapa jauh perkembangannya. Kalau misalkan sudah oke, nanti kan tim editor bisa langsung editnya lebih mudah gitu, tinggal masuk-masukkan sesuai dengan variabel-variabelnya. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya karena itu kan
Ada yang nggak kebaca ya? Yang ini median modus standar deviasi itu kalau yang datanya continue ya. N-nya berapa? Jumlah sampel. Jumlah sampel total berapa ya? 450. Iya Pak, 450 Pak. 450 betul ya? Uh, Variabel atasnya itu apa tuh? Yang variabel pertama. Halo? Variabel pertama itu apa tuh? Karakteristik remaja, Pak. Ya, itu apa? Apa? Yang pertama. Jenis kelamin, Jenis Pak. kelamin. Coba lihat tuh nilai di bawah apa tuh? Bukan di bawah, di situ. Baris tadi. Jenis kelamin. Terus angka-angka di bawahnya jenis kelamin itu apa sih? Sampelnya, Pak. Apa itu tulisannya tuh apa? Tulisannya tuh N, terus bawahnya apa? Halo. Jenis kelamin, coba lihat jenis kelamin, kolom jenis kelamin ya, lihat kolom jenis kelamin, bawahnya apa tuh, nilai apa itu, nilai N kan, 450 kan, terus bawahnya apa, missingnya 0, berarti keisi semua kuesioner itu. Berikutnya ada usia remaja Pak. kok jangan pindah sampingnya, kurang ke bawah. Ada rata-rata, Pak. Nah, rata-ratanya berapa? Itu apa artinya? Halo? Min, itu min ya? Rata-rata kan? Ada artinya enggak? Tidak ada, Pak, Enggak artinya. ada. Ya, maksud saya hati-hati itu kan kode 12 kan? 121, 12 ya. Datanya apa ini? Jenis kelamin. Artinya untuk kategori. Kategori. Jadi nggak bisa dibuat min, median, modus, standar deviasi, varian, ring, minimum, maksimum gitu loh saya. Oh, 01 nilainya ya, 01. Jadi nggak berlaku ya. Usia sekarang ke bawah. Terisi semua, Pak, ada 400. Ya, terus ke bawah ada yang Tidak ada yang kecil. Oke, usia itu minimum berapa? 16, 18. Ringnya 2 ya. Betul. Berlaku nggak nih? Min, standar deviasi. Datanya continue ya, berlaku ya. Tidak, Pak.
Ya, kelas remaja isinya apa? Ringnya 03. Berlaku nggak minnya itu? Tidak berlaku. Tidak berlaku. Ini maksud saya, ini memang di crack, tapi hati-hati bacanya. Ya, provinsi juga. Ya, provinsi, terus kabupaten, kecamatan, desa, itu kan kode semua ya. Nomor RW, nomor, terus tingkat pendidikan, ayah, tingkat pendidikan ayah, iya, tingkat pendidikan ayah, pekerjaan ibu, ini kan kategori semua. Coba terus kanan, habis. Nah, yang kategori jangan dikeluarkan nilai min median modul standar deviasi. Yang kategori ya. Terus yang bawah, bawahnya adalah kelas usia D. Nah, ini isinya. Ketika dia kategori berarti harus dibuat frekuensi. Ya, kelamin. Ternyata lebih banyak wanita. Usia banyak di 17 ya. 17. Oke, terus kelas juga. Nah, ini adalah karakteristik remaja, jadi satu tabel. Hanya satu tabel. Ini kan 3 tabel tuh. Jadi menjadi satu. Terus bawah provinsi, kabupaten, terus tingkat pendidikan ya 150. Oke, pekerjaan ibu, jumlah anggota. Nah tuh, tunggu jumlah anggota tuh. Ada yang gak konsisten tuh. Jumlah anggota keluarga apa tuh isinya? Halo? Jumlah anggota keluarga isinya apa tuh? Mana tadi? Jangan lihat itu dulu, yang tadi. Yang track tadi. Nah, isinya apa tuh? Coba dibaca. Salah satu deh. Lalu direspon. Ini tabel tentang jumlah anggota keluarga, Pak. Isinya itu apa isinya itu?
Jadi ada yang 2 orang itu ada 11 responden. Terus, Untuk 3 orang anggota keluarga itu 55 responden. Empat terus. orang empat orang anggota keluarga 154 responden dan 5 orang anggota keluarga itu 149 responden. Untuk yang anggota keluarganya lebih dari 6 orang itu 75 responden. Lalu ada yang beda yaitu 5 dan 6. Ini ada 3 responden dan 6 responden. Ada 3 Artinya responden. apa 5 toh dengan 5 orang? Salah input data ya Pak? Salah input. Sebetulnya sama kan? Iya. Isinya jangan pakai orang. Isinya harus angka. Supaya nanti bisa direkrut di kelompok-kelompokan itu harus dalam bentuk numerik. Kalau 2 orang, 3 orang nggak bisa. Jadi isinya 2, 3, 4, 5 atau lebih. Ini isinya 2 itu milih atau ngisi 2 atau kode. Kode atau ngisi. Coba lihat. Kode, Pak. Kode. Kok ada 5? Ada. Sepertinya ada yang ngisi langsung 5 deh Pak. Nggak pakai kode. Kok ada isi 2 orang? Coba di template-nya kayak apa isinya. Berarti cari yang isinya 5 atau 6 di tabel tentang anggota keluarganya. Soalnya kan value-nya cuma sampai 4. Nggak ada yang 5, nggak ada yang 6. Ya kan? Berarti itu salah kan? Nanti diedit ya. Ini cleaning, namanya cleaning ya ini. Cleaning itu ya itu ada salah. Oke. Terus bawahnya histogram. Jenis kelamin dibuat histogram layak enggak? Layak enggak? Halo. Kalau data kategori itu nggak bisa dibuat histogram. Bisanya diagram batang. Ya. Nah, terus lanjut. Ini usia remaja bisa. Nah, usia remaja ini usia remaja, oh ya, di continue bisa. Tapi karena range-nya kan kecil ya, 16, 17, 18. Terus ini kelas, kan bukan juga histogram, kelas. Kode itu bar diagram, jangan dipilih histogram, bar diagram ya. Terus bisa segala itu, ini tadi histogram.
Ya, pekerjaan. So, pokoknya kategori jangan dibuat histogram ya. Bar diagram ya. Oh, ini apa nih? Lila ya. Oke. Minimum. Minimum nol artinya apa? Lila. Nol itu berarti nggak ada isinya. Itu siapa itu? Kenapa nol? Lila. Ini bukan karena respondennya laki, Pak. Laki. Jadi jumlahnya nanti harus sama dengan jumlah laki-laki. Sama nggak ini bahwa yang perempuan adalah dapat di ini berapa jumlahnya nggak ada ya? Jadi yang jelas nanti yang nol itu harus sama dengan jumlah yang laki, ya kan? Iya, Pak. Terus statusnya berapa ya. Terus bawah. Nah, nih. Status lila. 343, missingnya 107. Benar nggak jumlah laki 107? Ada? Benar. Laki-lakinya 115, Pak. Itu betul nggak? Non-sistemnya 107 ya, itu missingnya. Missing itu artinya nol ya, nggak ada isinya kan? Iya. Nah, Harusnya tidak. harusnya 115 laki-laki ya. Terus. Oh ya, dimaksud ya. Paham, Pak. Amin. Histogram, lila, terus. Berat badan boleh. Status gizi, ini status gizi MT ini kan kode ya, ini juga bar diagram ya, kode kan ini. Terus, ya, oke, ya terbayang ya, datanya seperti ini ya, di cleaning dilihat ya, Damas dan teman-teman, ya. Baik, Pak. Ini setelah itu di-outputkan sesuai dengan kerangka tadi kan, diletak-letakkan buat tabelnya masuk-masukin gitu. Itu dulu, ya baru dinarasikan. Ya, buatlah kalau mau tidak harus tabel ya, bisa bar diagram kalau data kategori. Kalau data kontinu pakai histogram juga apa-apa. Itu ya. Yang harus diingat itu apakah dia kategori atau kontinu.
Nah, sesuaikan dengan kerangka tadi, tinggal dimasukkan. Udah hampir 70% lah, tinggal dinarasikan. Nah, apakah nanti Anda bekerjanya dibagi aja? Ya, yang kerangka itu kan ada 1, 2, 3, siapa, kelompok berapa, ini. Itu bisa akhirnya selesai bareng. Oke ya, itu barangkali hari ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Cukup ya. Cukup. Berarti ketemu. Ya Pak, minggu depan kan ini ya Pak. Pulang kampung.